Al-ittisal wa wasailuhu. Ya, jadi karena emang logo itu aswat, al-aswat yu'abbiru biha kullu qaumin aqradihim. Jadi di sini untuk menyampaikan agrod. Nah, berarti untuk berkomunikasi. Al-ittisal wa wasail. La ya'rifu tarih yauman marra ala insan hadhil arad. Ala insani hadhil arad aisyahu fi uzlatihi ba'idan an ghairihi. La yara ma haulahu wa la yahissu bima yuhitu bih. Jadi manusia itu pasti berkomunikasi ya. Nggak mungkin dia hidup uzlah atau sendiri aja gitu, nggak. Pasti dia bersosial ya, karena dia makhluk sosial. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala inda ma'asana khuluqahu ja'alahu madaniyan bitabaihi. Nah, berarti kita memang diciptakan untuk bersosialisasi. Mayalan ilal litisol bi gorizati. Jadi secara naluri kita memang pasti condong ke yang namanya itisol atau berhubungan dengan sesama manusia kita ini. Mutatalli'an ilal kashfi amma khufiya anhu bi qudratihi fama min syai'in fi hadzal kaunil wasi' illa lahu bihi alaqah wa ma min kainin ala dhuhri hadhil ard illa lahu bihi irtibat wal itisol. Nah, jadi karena kita diciptakan untuk bersosial, kita makhluk sosial, dan dengan naluri kita tuh pasti kita berkomunikasi dengan sesama kita. Dan juga kita pasti punya kemampuan yang akan terus kita gali apa yang terpendam dalam diri kita. Itu yang kita naluri kita diciptakan seperti itu. Maka kita di kita di muka bumi ini tuh pasti berhubungan. Pasti kita punya alaqah ma'agoirina gitu ya. Innahu yatasil bi abna'i jinsihi liyatahaqqaq mujtama'ahu alladhi la yastati'ul haya bidunih. Jadi memang kita itu berkomunikasi atau berhubungan dengan sekitar kita itu karena memang kita nggak bisa hidup sendiri ya. Dan kita nggak bisa hidup tanpa mereka, tanpa hal-hal yang ada di sekitar kita. Wa yatasilu bima haulahu min kainat ardiyah jamadat aw nabatat aw hayawanat liyaumakin linafsihi wa yuhayyi laha mutatalibat la tastamir hadhil haya biduniha. Pokoknya kita nggak mungkin bisa melangsungkan hidup tanpa mereka ya, tanpa sekitar kita, walaupun itu benda mati ataupun itu tumbuhan atau itu bersenyawa, hayawan gitu-gitu. Tapi tetap kita butuh mereka ya. Sumi as'al nafsahu daiman an daurihi fi hadhil hayah an alaqatihi bimadhahiri tabi'ah. Dan kita juga harus berperan bagi kehidupan ini. Misalkan kita butuh tanaman, tanaman juga butuh kita. Ya. Jadi kita di sini punya ekosistem, punya simbiosis juga. Pokoknya kita nggak mungkin hidup sendiri. Poin di muqaddimah al-wasail, al-ittisal wa wasailuhu di sini, poinnya kita tuh diciptakan madaniun bitabai. Kita butuh yang lain dan hayah kita, kehidupan kita nggak mungkin berlangsung tanpa pihak lain selain kita, gitu ya. Mada ya'ni kullu hadza innahu ya'ni anal insan kainun ittisaliyun yumassilu markazad dairah wa wasatahal akad wa jarmus sagir alladhi altawa fihi al-alam al-akbar fi hadzal kawn. Jadi dari mukadimah ini tadi yang kita ambil, intinya apa? Kalau manusia itu kain ittisali, pasti orang yang makhluk yang bersosial, berhubungan dengan pihak lain. Dan dia markas daerah atau pusat perputaran semua ekosistem gitu ya. Wal jaram as-sagir alladhi intawa fihil alam al-akbar. Terus kita tuh kayak titik kecil yang bisa menjadikan pusat perputaran semua hal sekitar kita gitu ya. Wa misla hadzal kain labudda lahu min wasail tumakinuhu min kulli hadhil alaqat. Dan kita tuh pasti butuh wasail, butuh perantara untuk kita berhubungan dengan hal sekitar kita. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum wa ma faratna min fil kitabi min syai'. Enggak ada yang terlewat dari ciptaan Allah ya. Enggak ada yang kurang dari ciptaan Allah. Semuanya kita diciptakan untuk melalui bitabai dan kita emang udah punya wasailnya gitu maksudnya. Kan gini, kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang enggak bisa hidup sendiri, yang harus hidup bergantung kepada hal sekitar kita. Dan kita butuh alaqah itu, kita butuh wasail, kita butuh perantara untuk berhubungan dengan sekitar kita. Dan Allah itu menciptakan kita sudah lengkap dengan wasailnya itu tadi. Makanya di sini dalilnya wa ma faratna fil kitabi min syai' gitu, enggak ada yang kurang ya. Wa min thamma falidzalika faqad ista'mala al-insan wasail katsira fil ittisal bi bani jinsih au bi ghairihim. Jadi memang akhirnya kita sebagai manusia juga memang udah harus menggunakan alat perantara yang udah diciptakan untuk kita tadi itu. Wa hawal wusul ila ma'rifatin nudmi litisal wa wasailihi indal kainat al-ukhra hatta ya'taqid sillatahu biha wa yuqimu wasailahu wa nudumahu fi da'imat
توحي به الموازنة بين ما عنده وما عندها وما يدري لعله يضيف بما يعرف عنها نظما جديدا. Jadi di sini manusia kan tadi poin sebelumnya itu kita udah diciptakan madin bitabai dan kita sudah dilengkapi dengan wasail untuk membuat alaqah dengan sekitar kita tadi. Dan poin selanjutnya kita pun juga berusaha untuk memanage wasail yang sudah kita miliki, diperbaiki dan gimana cara menggunakan wasilah itu sebaik mungkin gitu ya. A'ajaztu an akuna misla hadzal ghurabi fa uwari sawata akhi wa kanatil aswat al muntazima fi kalimatin aw lugha al mantuqah atammu tilkal wasail allati salih. Nah, dari semua alat perantara, dari semua alat komunikasi yang bisa menghubungkan kita dengan pihak lain, dengan sekitar kita, itu adalah kalimat atau luguh mantuqah ya. Kata-kata atau bahasa yang diucapkan. Wa aksaruha syu'an wal istimal, dan itu yang paling banyak tersebar dan digunakan. Wa ab'aduha atharan fi tahqiqi irtibatil insan, dan itu yang paling berpengaruh bagi kita ketika kita berhubungan dengan pihak lain. Wa adharuha fi sunanillahi ala ibadi ar-rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wa kisatu tilkal wasila min ajabil qasas wa hadis hadhil lughah tawil ya, jadi cerita tentang ini tawil ya. Wa huwa mawdu'una al-asasi wa adunnuka la tara ma'i ba'san fi ta'jilihi qalilan. Jadi kita skip aja maksudnya. Maksudnya mu'alif kitab gitu. Karena di sini dongengnya panjang kisah tawilah, kita skip aja. Kayak mafish muskilah gitu kan. Wa adunnuka la tara ma'i ba'san fi ta'jilihi qalilan ya, hatta nulki nadrah sari'ah ala ba'di wasail litisal al-ukhra mimma yastana'ahu al-insan au fil kainat. Oke, apa aja sih wasail yang kita punya ya? Nanti di poin pertama ini kita punya al-isyarah ya. Jadi emang sebenarnya kan kita punya makna di akal kita, di otak kita punya makna yang mau disampaikan. Itu namanya madlul. Nah, yang menunjukkan ke makna itu kita harus milih lafal. Lafal itu jadinya dal. Ya, dal menunjukkan kepada madlul. Alaqah antar keduanya itu dalalah. Dan dalalah itu dibagi menjadi dua. Ada yang lafdiyah dan ghairu lafdiyah. Apa maksudnya? Misalkan nih, kalian lagi ditanya akalti, terus kalian cuma ngangguk-ngangguk. Nah, itu dia kan ghairu lafad, tapi itu mengandung arti na'am. Na'am akal tuh, tapi kalian cuma ngangguk aja. Kalau kalian enggak, berarti bukan ngangguk, tapi apa namanya? Geleng-geleng gitu kan. Nah, itu dia dalalah yang ghairu lafdiyah. Nah, ini seperti isyarah ini ya. Kemudian nanti setelah isyarah kita bahas yang kedua di sini adalah alamat, kemudian sofir, kemudian kita punya hamas ya, bisikan, al-madahir as-sulukiyah, at-ta'bir al-fanni, kemudian lugatut tuyur wal hayawanat, kemudian lugatun nabatat wal jamadat. Tamam, kemudian udah. Ini biasanya yang dilipat-lipat ini biasanya yang malgi nih. Ini kelipat kan? Tamam, kita mulai dari al-isyarah. Yaquluna inna imra'ata dakhalat ala Imam Syafi'i radhiyallahu an wa huwa fi majlisihi baina ashabihi fawada'at amamahu tufaha thumma sarafat ghairu ba'id fada al-imam bi sikin fashatara biha at-tufaha thumma wada'aha makanaha wa 'adat al-mar'a fa akhadhat syatra tufaha wa dhahabat ila hali sabiliha. Jadi itu ceritanya ada seorang imra'ah yang masuk ke majelisnya Imam Syafi'i, kemudian meletakkan apel di depannya, kemudian dia pergi, tapi nggak jauh, ya insarafat ghairu ba'id. Nah, kemudian Imam Syafi'i minta pisau, diambilkan pisau, fasyataru biha tufaha, kemudian pisaunya untuk motong tufaha tadi, itu apel tadi, kemudian ditaruh di tempatnya. Kemudian perempuan tadi balik dan ngambil 2 potong tufaha itu, terus kemudian pergi lagi. Nah, fata'ajabal hadirun alladziina lam yafhamu syai'an mimma ra'au. Kemudian yang lainnya yang di majelis itu yang hadir itu bingung. Apa sih maksudnya ini? Tufahah si cewek tadi itu kenapa gitu. Walakin ustaduhum lam yatrukhum fi dahsyatihim tawilan. Dan guru mereka juga enggak meninggalkan mereka terkejut gitu aja ya. Qad kasyafalhum asir. Akhirnya mereka dijelaskan apa sih maksud rahasia isyarah si cewek tadi itu.
wa a'lamahum anna hadhihi sayyidat tas'al anil hukum fima law ikhtalatat as-safrah bil hamrah fi damil haid. Nah, ternyata si cewek tadi itu menanyakan tentang apa sih hukumnya kalau misalkan ada keputihan ya. Keputihan tapi di sini sufrah ya bilangnya. Keputihan yang ada merahnya juga ketika dia haid. Wa annahu ajabaha bi anna tuhur la yatim hatta taro al bayat khalis. Kemudian Imam Syafi'i menjawab bahwa yang namanya toharoh itu ketika la yatim hatta la taro al bayat al khalis sampai bersih banget, sampai yang keputihan aja tuh hilang, itulah baru bersih gitu ya. Walakin kaifa hadasa dzalika wal jalisuna lam yasma'u su'alan wa lam tasil ila adhanihim aswatul jawab. Nah, terus yang hadir di situ kan nggak ngerti kan kapan mereka ada dialog, kok nggak ada suara apa-apa, kapan ada pertanyaan, kapan ada jawaban gitu kan. Laqad ramazat al-mar'ah bilaun dhahiri tufahah lima yudawiru fi dhihniha faramazal imam bilauni batiniha lil hukm fi mushkilatiha. Nah, jadi si cewek tadi itu menanyakan dengan isyarat ya, tentang laun dohir tufahah, warnanya tufahah kan merah tuh. Faromaza al-imam bilauni batiniha. Kan laun tufah itu dohir. Maksudnya, jadi di sini kan ada dohirul faraj, ada batinul faraj. Nah, batinul farajnya juga sampai harus bersih. Pokoknya yang bersih itu batin farajnya ya. Laun batinul tufahanya tadi itu untuk hukum fi muskilatiha. Wa tamas bidzalika amaliyat ittisaliyah biwasitati isyarah. Nah, jadi komunikasi antara Imam Syafi'i dengan Imrah tadi itu dengan isyarah aja. Ya, cuma ngasih isyarat aja dengan dzaka dihni baina tarafaini. Karena emang keduanya itu punya dzaka dihni di sini, punya kecerdasan, akhirnya bisa komunikasi dengan isyarat yang kayak tadi itu. Walaisa ma ra'aina fi hadzal mauqif bi gharib fastihdamul isyarah fil ittisal wa tafahum amrun muqarrarun fil waqi' inda jami'il umam. Dan emang semua orang itu semua bangsa ya, itu semua komunitas tuh dia masih punya isyarah khusus. Ya, dan ini bukan hal yang aneh gitu. Wa ma donanna nansa huna qaulu syairin arabi asyarat bitarfil aini khafiyata ahliha isyaratan mad'urin wa lam tatakallami fa aikontu anna tarfa qad qala marhaba wa ahlan wa sahlan bil habibil mutayyami gitu. Jadi ada di dua bait syair ini tentang isyarah yang tanpa kalam, dan di sini antara pihak satu dan pihak lainnya itu dia menyambut kedatangan gitu padahal tanpa kalam. Wa fil Quran qala ayatuka alla tukaliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Ai bitariqil isyarah wa fi aidan fi qissati Maryam fa asyarat ilaihi nuqta lal akhir al ayah ba'da qawliha inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Tamam. Walakin istihdamul isyarah fil ittisal wa tafahum la yatimu bi surah wahidah faqat تستقل الإشارة في بعض الظروف بأداء هذا الدور وتحقيق العملية الاتصالية دون تدخل من وسيلة اللغة المنطوقة أو الكلام. Nah, di sini isyarah itu dia dalalahnya tuh ghair lafdiyah ya, jadi nggak pakai kalam. Wa adharu ma yakunu dzalika inda ba'di syu'ub al-badaiyah au inda, terus orang-orang yang masih badui itu emang masih banyak menggunakan isyarah ya. Mungkin kalau misalkan kalian pernah lihat kartun kartun yang ini loh yang orang primitif, itu kan dia nggak ada kalam kan kartunnya, tapi dia kayak gerakan-gerakan. Kalau lapar misalkan pegang perut gitu misal, atau kalau mau sesuatu nunjuk atau gimana itu kan isyarah di situ. Itu digunakan oleh ba'du syu'ub al-badaiyah, orang-orang primitif zaman dulu. Orang kuno, orang primitif ya, lebih cocok pakai kata primitif ya. Au inda adami wujudil lugha al-musyarakah bainal mutafahimin. Terus kalau misalkan antara dua bangsa yang nggak punya lugah universal yang keduanya bisa dipahami, itu juga bisa aja pakai isyarat. Kayak misalkan kita lagi ke Turki, orang Turki tuh jarang bisa bahasa Inggris dan nggak bisa bahasa Arab. Kalau kita nggak bisa bahasa Turki, kita pasti pakai bahasa isyarat jadinya. Iya kayak gitu misalkan. Kalau misalkan belum ada aplikasi translation gitu ya, Google Translate gitu misalkan. Wahai su yahulu ha'il min istidami wasilatil kalam kabadil masafah. Nah, terus bu'dul masafah juga, makanya dia pakai isyaratnya semapur biasanya kalau bu'dul masafah. Yang satu di ujung di puncak gunung, satunya di puncak gunung yang lain, kemudian ngirim kata-katanya pakai semapur, itu kan juga isyarah di situ. Karena jauh jaraknya. Kalau suara itu nggak nyampe, jadi akhirnya pakai gerakan. Ya. Atau misalkan kita ada di uh, kita ada di tempat yang seberang jalan, terus ada teman kita seberang jalan, kita cuma
kita nggak pakai suara manggilnya, tapi kita lambaikan tangan itu udah ada artinya aku di sini gitu misalkan. Itu udah mengandung makna pakai isyarat tadi. Wal mufadah ala sariyatil hadis. Terus kalau misalkan kita punya obrolan yang itu rahasia, nah itu juga bisa pakai isyarat ya kan. Misalkan kita nyuruh teman kita pakai isyarat apa gitu, itu rahasia gitu misalkan. Atau tahrim menutki bisa dini gitu, atau sesuatu yang nggak boleh diucapkan karena sebab religius atau sebab agama, dilarang oleh agama untuk diucapkan gitu, misalkan kalimat kotor dan lain sebagainya. Au wujudu mani marodi kama fi halati sumul bukum, atau bahasa isyaratnya orang yang bisu gitu ya. Itu ada penggunaan bahasa isyarat. Jadi di fakro ini pentingnya adalah beberapa penggunaan isyarah. Jadi isyarah itu kapan aja digunakan gitu lah. Kita bisa ngambil di paragraf ini. Waktu takun al-isyarah mujarr sahib muayyan kalam aw linadki wa hadha amrun am la yakadu yaklu minhu mawqif ittisali inda fardin al-afrad aw jamin al-jam'at faman minna yatahaddas fi ayyi mawqif min al-mawqif duna ay yushira bi yadihi aw bi ra'sihi aw bi malami wajhihi wa taqati'ihi in asyara bi isba aw iman bi ra's aw talwih bi qabdihi. Nah, jadi di sini adalah tempat-tempat yang bisa kita gunakan isyarah ya. Dan tetap di situ ada itisal baina mutakalim dan mukhatab di situ ya, antara misalkan gerakan kepala, gerakan tangan dan lain sebagainya. Waqad asyara Jahid ila ahamiyatil isyarah wa dauriha fi dzalika. Kemudian seorang ulama lugawi yaitu Al-Jahid menyatakan tentang urgensitas atau kepentingannya, penting banget gitu loh, berperan banget isyarah itu ada gitu ya. Famal isyarah fabiliyat wabil roksi wabil aini wabil hajib, pakai alis gitu ya, alisnya naik tuh kaget terkejut atau gimana, itu udah ekspresi ya di sini ya. Wal mankib apa pundak, misalkan pundaknya nggak tahu tuh pundaknya ngangkat, nggak tahu gitu, tapi kita nggak ngomong, tapi kita ngangkat pundak itu artinya ya nggak tahu gitu misalkan. Ida taba ada syahsoni, ketika ada masafah baina mutakalim dan mukhatab. Kemudian ada yang bisaif juga ini ya, waqat yatahaddat rafi'us saif wasud, apa namanya, yang buat jaldah itu loh, alat itu yang buat jaldah itu, dan juga pedang, fayakunu dzalika rajzan wa man'an wa yakunu wa'idan wa tahdiron. Ngangkat pedang itu berarti dia ngancam gitu misalkan. Wal isyara wal lafat syarikani. Jadi isyara sama lafat itu sebenarnya sama-sama mengandung makna kan, sama-sama mengandung dalalah di sini. Wa ni'mal ain ni'mal aun ya. Hu hiya lahu wa ni'mat turjuman hiya anhu wa ma'akthar ma tanubu anil lafat wa ma tagni anil khat. Jadi lafat, khat dan isyarah itu semuanya punya makna. Pemirsa sama ra'ainal Qur'an Karim yusawi fil mas'uliyah takriban bainal ima'a wal isyarah wa tasribil kalimah. Di sini di Al-Qur'an kalau misalkan semuanya itu sama-sama mengandung makna gitu ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Yaqulu jalla wa azza wa idza marru bihim yataghamazun. Qala sahibu Ghuraibil Qur'an wa qala Ibnu Zaid al-hamzu bil yad wal lumzu bil lisan. Qala Abul Aliyah al-hamzu bil muwajaha wal lumzu bi dhahril ghaib wa qad yakunu kullu dzalika sirran bil hajib aw bil ain. Nah, jadi di Al-Qur'an pun juga ada yang namanya al-hamzu wal lumzu ya. Al-humzu itu untuk yang muwajahah, yang ketika ada yang ketemu gitu, yang langsung melihat. Tapi kalau lumzu itu kalau goib ya. Qala aidan at-taghamus tafa'ul minal ghamas wa huwa al-isyarah bil ain. Nah, jadi tagomus di sini dia misalkan kedip-kedip ainnya atau gimana, atau alisnya atau bibirnya gitu ya, syafah di sini. Wa sadaka ini namanya kunu ala sabilil khabas. Wa idza kana syiri qad alima al-khutaba mundu alfai am takriban ahamiyat al-isyarah. Jadi para khotib ya sudah mengetahui ahamiyat al-isyarah semenjak 2 abad ya yang lalu. Ya, kalau mereka menggunakan harakatul atau lugatul jasad ya, body language di sini. Karena emang kalau khitobah itu kan tangannya nggak diem aja, dan ekspresinya juga bukan datar aja kan. Jadi khitobah itu dia harus punya body language dan juga expression. Wa yafhamu hannas alal bu'at alal barabirah wal badaiyun wal jahid mundu aksar min alfi sanah qad tahaddasa an hadhil ahamiyah. Nah, jadi emang sudah diketahui pentingnya isyarah itu dari dahulu kala, isyarah udah dipakai. Kita lanjut ke al-alamat.